Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Umpam dimanapun berada, berjumpa lagi dengan program kesayangan kita semua, Ujar, Umpam Mengajar. Saya Lukman Antoni dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Pamulang akan menemani Sobat Umpam dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Materi ini akan disajikan dengan beberapa video ke depan sebagai kelanjutan pertemuan berikutnya, di mana pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah faktor produksi dan konsep biaya produksi. Jadi, stay tune terus ya. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara, Pak. Nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi. Itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi. Tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Pada pertemuan keempat kali ini, saya akan memberikan gambaran kepada Sobat Umpam sekalian mengenai pengertian dan apa saja faktor-faktor produksi serta konsep biaya produksi dalam pengantar ilmu ekonomi. Untuk itu, tetap bersama kami sampai akhir sesi ini. Sobat Umpam dimanapun berada, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini adalah salah satu mata kuliah yang dipelajari pada beberapa jurusan yang ada di Universitas Pamulang. Dan semestinya harus dikuasai oleh setiap mahasiswa. Karena dalam praktek pelaksanaannya dalam kehidupan dan dunia pekerjaan,
ilmu ekonomi akan digunakan secara umum pada berbagai bidang usaha dan bisnis. Pada awal pertemuan kali ini akan muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan faktor produksi dan apa itu biaya produksi? Faktor produksi adalah semua sumber daya yang bisa digunakan dalam kegiatan produksi, yaitu untuk menciptakan atau menambah manfaat suatu barang maupun jasa. Sederhananya, faktor produksi adalah semua hal yang dibutuhkan produsen agar dapat melakukan kegiatan produksi dengan baik dan lancar. Sobat Umpam, selanjutnya akan muncul pertanyaan kembali, apa saja faktor-faktor produksi tersebut? Yang pertama itu sumber daya alam atau fisik, yang disebut juga physical resources. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia atau biaya, disebut juga pekerja, pegawai, buruh, atau human resources. Yang ketiga merupakan ekuitas atau modal. Kemudian yang keempat, skill atau keahlian kewirausahaan. Yang kelima, sumber daya informasi atau information resources. Umumnya biasanya disebut dengan teknologi informasi. Seperti yang dijelaskan tadi, dari faktor-faktor produksi tersebut, sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah bagian dari faktor produksi yang asli. Sedangkan modal, keahlian kewirausahaan, serta teknologi informasi merupakan bagian dari faktor-faktor produksi turunan. Sobat Umpam, penjelasan faktor produksi yang pertama yaitu sumber daya alam atau physical resources adalah faktor produksi yang bersumber dari kekayaan alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk kehidupannya. Contohnya yaitu udara, tanah, air, sinar matahari, hewan, tumbuhan, mineral, dan hasil tambang, serta hasil alam lainnya. Sebagai ilustrasi bahwa petani memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Faktor produksinya adalah tanah, air, iklim, dan hal lainnya yang dapat mendukung produksi padi tersebut. Selanjutnya kita membahas faktor produksi yang kedua, yaitu sumber daya manusia atau yang disebut juga dengan SDM. Faktor SDM ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan kualitas dan berdasarkan sifat pekerjaannya. Pegawai yang terdidik, yaitu pegawai yang membutuhkan pendidikan formal untuk melaksanakan pekerjaannya seperti dokter, arsitek, dosen, dan profesi semisalnya, merupakan pembagian SDM berdasarkan kualitas yang pertama. Kemudian yang kedua, merupakan tenaga terampil yang membutuhkan keterampilan khusus, seperti penjahit, montir, atau supir. Dan yang terakhir atau yang ketiga dalam pembagian SDM berdasarkan kualitas yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, seperti asisten rumah tangga, kuli bangunan, atau petugas kebersihan. Sobat Umpam dimanapun berada, selain dibagi berdasarkan kualitas, faktor SDM dibagi berdasarkan sifat pekerjaan, yaitu tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang lebih mengandalkan tenaga, dan tenaga kerja yang mengandalkan spiritual, pemikiran serta perasaan, seperti contohnya yaitu seniman dan psikolog. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi,
jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Sobat Umpam, akhirnya sekarang kita sudah mengetahui bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari faktor produksi. Silakan diingat-ingat ya. Kemudian faktor produksi yang ketiga adalah faktor ekuitas atau modal yang mempunyai peranan penting dalam percepatan dan kelancaran kegiatan suatu produksi. Faktor modal ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan sumbernya, yaitu modal dari perusahaan itu sendiri atau mandiri, dan modal asing. Yang kedua berdasarkan sifatnya, yaitu modal permanen yang pemakaiannya secara berulang-ulang. Misalnya bangunan, teknologi mesin, dan peralatan besar lainnya. Kemudian modal lancar, yang bersifat rutin digunakan dalam setiap proses produksi dan akan habis jika terus digunakan. Misalnya material dan bahan baku untuk produksi. Yang ketiga berdasarkan bentuknya dibagi menjadi modal nyata seperti bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan lainnya. Selanjutnya modal abstrak atau tidak terlihat secara nyata tapi bernilai bagi perusahaan.
misalnya hak merek, hak paten, nama baik perusahaan, dan lainnya. Yang terakhir yakni berdasarkan kepemilikan, yaitu modal pribadi yang bersumber dari perorangan, serta modal publik yang berasal dari pemerintah atau masyarakat yang disebut publik. Faktor produksi selanjutnya atau yang keempat adalah faktor kewirausahaan, yaitu kemampuan yang ada dalam diri seseorang dalam menggunakan faktor-faktor produksi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Beberapa hal penting yang dimiliki oleh seorang wirausaha adalah yang pertama perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Selanjutnya faktor produksi yang terakhir adalah sumber daya informasi, yaitu di mana di era globalisasi saat ini berperan besar dalam kegiatan produksi. Hal ini mencakup keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Beberapa data yang dipergunakan diantaranya prediksi kondisi pasar di masa depan, data dan informasi ekonomi, serta pengetahuan karyawan, dan lain-lain. Masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai biaya produksi yang diartikan sebagai uang yang dipergunakan untuk memperlancar proses produksi barang atau jasa yang menjadi bentuk pengorbanan dalam suatu usaha. Pengorbanan dalam pengertian tersebut adalah penggunaan berbagai faktor produksi atau sumber-sumber ekonomi seperti bahan baku yang dipergunakan, waktu dan tenaga yang dipakai, teknologi mesin yang dipergunakan, upah yang diterima buruh atau pegawai yang terlibat dalam proses produksi, dan juga lain sebagainya. Setelah kita memahami apa itu biaya produksi, selanjutnya kita masuk kepada 5 konsep biaya produksi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu biaya tetap yang terdiri dari total fixed cost atau biaya tetap total adalah total biaya yang dikeluarkan dan tidak berubah dalam proses produksi untuk jumlah barang tertentu, dan biaya tetap rata-rata adalah semua biaya yang harus dikeluarkan dan tidak berubah dalam proses produksi untuk setiap unit produk. Dalam menghitung biaya tetap rata-rata, yaitu total biaya tetap dibagi dengan kuantiti atau jumlah barang yang diproduksi. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu variable cost atau biaya variabel, yaitu sejumlah biaya yang dikeluarkan dan tidak tetap karena tergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan. Dengan kata lain, biaya variabel itu dipengaruhi oleh seberapa banyak kuantitas produk yang dihasilkan. Jika produk yang dihasilkan banyak, maka biaya variabelnya juga besar. Pembagian pemahaman dan rumus untuk variable cost atau biaya variabel ini sama seperti fixed cost atau biaya tetap dengan formula biaya variabel rata-rata, yaitu total biaya variabel dibagi dengan kuantiti. Yang ketiga yaitu total cost atau biaya tetap total adalah pengeluaran seluruh biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel yang dibutuhkan dalam menghasilkan suatu barang. Jadi, biaya total merupakan hasil penjumlahan antara biaya tetap total atau TFC dengan biaya variabel total. Yang keempat, variable cost atau AC atau biaya rata-rata merupakan pengeluaran biaya setiap satu unit produk yang dihasilkan oleh produsen. Jika jumlah barang yang dihasilkan banyak, maka biaya rata-rata yang dikeluarkan semakin kecil. Demikian juga sebaliknya. Formula yang digunakan yaitu total biaya dibagi dengan kuantiti. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah marginal cost atau biaya marginal, merupakan nilai perubahan atau delta biaya total jika ada penambahan atau pengurangan dalam suatu produksi. Artinya, marginal cost merupakan penambahan atau pengurangan biaya oleh produsen
untuk setiap satu unit produk. Sobat Umpam, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan konsep revenue atau penerimaan yang dapat disebut juga pendapatan. Revenue atau yang disebut di sini adalah sejumlah uang yang diterima dari hasil penjualan produk selama periode tertentu. Konsep penerimaan terdiri dari beberapa macam, di antaranya yaitu yang pertama total revenue atau penerimaan total, merupakan total seluruh pendapatan yang diterima oleh produsen dari hasil penjualan barang selama periode tertentu. Untuk dapat mengetahui berapa total penerimaan yang diperoleh produsen dari hasil penjualan produknya, berikut adalah formulasinya, yaitu revenue sama dengan price dikalikan quantity. Berikutnya yang kedua, yaitu average revenue atau penerimaan rata-rata adalah pendapatan dari tiap unit barang yang dihasilkan atau berhasil dijual oleh produsen. Untuk dapat mengetahui berapa banyak penerimaan rata-rata yang diperoleh produsen dari hasil penjualan produknya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu marginal revenue atau penerimaan marginal adalah sejumlah perubahan dari total pendapatan atau penerimaan sebagai akibat dari adanya tambahan penjualan sebanyak satu unit produk. Untuk dapat mengetahui berapa penerimaan marginal yang diperoleh produsen dari hasil penjualan produknya. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia.
Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia. Jika kita tarik kesimpulan dari materi pertemuan kali ini bahwa terdapat 5 faktor produksi, yaitu yang pertama sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, keahlian kewirausahaan, dan sumber daya informasi atau IT. Selanjutnya untuk konsep biaya produksi ada 5 yang terdiri dari yang pertama biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Terakhir, penjelasan terkait konsep revenue atau penerimaan dapat disebut juga pendapatan. Terdiri dari total revenue atau penerimaan total, kemudian penerimaan rata-rata, serta penerimaan marginal. Pada akhirnya, pembelajaran mengenai faktor produksi, biaya produksi, serta penerimaan atau pendapatan akan selalu bersentuhan dengan semua bidang usaha ekonomi atau bisnis, baik itu yang bergerak di bidang jasa maupun perdagangan. Oke Sobat Umpam dimanapun berada, kita sudah sampai pada penghujung acara kali ini. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Umpam semuanya dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.